Halo semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai perpangkatan, belajar asik dan menarik bersama Pak Dimas. Belajar matematika perpangkatan, dulu di SD sudah sering kita temukan. Contohnya adalah ketika mencari luas persegi. Luas persegi rumusnya apa? Masih ingat nggak? Ayo. Luas persegi yaitu rumusnya S dikali S, atau sisi yang mendatar dikali sisi yang tegak untuk mencari luas. Nah, sering kita singkat menjadi S pangkat 2 atau S di atasnya ada 2-nya itu ya. Nah, itu untuk mempersingkat. Konsepnya untuk perpangkatan nanti akan kita pelajari di sini. Suatu persegi atau bujur sangkar luasnya dapat ditentukan dengan rumus sisi kali sisi atau S pangkat 2. Kita singkat aja S dari sisi. Hitunglah luas persegi di kanan ini. Nah, ada kotak-kotak ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk sisi yang mendatar 9 petak dan sisi yang tegak ada 9 petak juga. Maka sudah memenuhi ciri-ciri suatu persegi, yaitu semua sisi sama panjang. Lalu kita akan mencari luasnya dengan rumus yang sudah diketahui, yaitu sisi pangkat 2. Nah, sisi kali sisi. Sisi yang pertama adalah 9 cm, kemudian kita pangkatkan 2, yaitu 9 dikali 9 sama dengan 81. Untuk membuktikan silahkan dihitung. Kotaknya ini semua kalau ditotal harusnya 81. Tanpa menghitung kita sudah bisa mengetahui kotaknya ini, yaitu dengan cara mencari luas per petak tadi ya. Berikutnya, dari contoh itu didapat bahwa 9 pangkat 2 yaitu 9 dikali 9 atau 9 dipangkatkan 2. Jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama itu diulangi kali, dikalikan. Nah, ada contoh 2 kali 2 kali 2, maka di sini dipersingkat menjadi 2 pangkat 3. Nah, kalau ini 3 kali 3, maka hasilnya harusnya 3 pangkat 2. Nah, dengan seterusnya 3 ini menjadi sebuah namanya bilangan pokok, dan banyaknya bilangan pokok itu disebut pangkat. Jelas ya? Nomor 2 sekarang. Berapakah hasilnya? 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 pangkat 4. Lalu B 4 pangkat 5. Ini kalau kita jabarkan atau kita buka menjadi 4 pangkat 4-nya sebanyak 5 atau 5-nya sebanyak 4. 4-nya sebanyak 5 ya, seperti itu. Lalu ketika 15 kali dikalikan sama dengan 15 faktor, maka 2 ini pangkat 15 karena sebanyak 15 kali. Nah, ada pertanyaan, apakah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 10 pangkat 6? Apakah sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 hasilnya? Nah, tentu saja tidak. Sebab 10 ditambah 10 sampai 6 kali itu artinya 10-nya dikalikan 6. Jadi 10-nya ada 6 gitu ya. Nah, berikutnya ada soal. Tuliskan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian. Sekarang kita balik. Yang tadi perkalian dalam bentuk pangkat, sekarang pangkat dalam bentuk perkalian. Yang A, 17 pangkat 2, perkaliannya menjadi 17 dikali 17. Lalu 2 min 29 pangkat 4, maka
29 nya sebanyak 4 kali. Berikutnya yang T 16 pangkat 7. Nah, 16 nya ada 7 kali. Untuk yang D, E, F silahkan dikerjakan di rumah sebagai latihan kalian. Apakah sudah memahami konsepnya atau belum? Oke, begitu ya anak-anak ya. Lanjutkan. Hitunglah hasil dari negatif 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Kalau hitunglah hasil berarti kita nyari hasil akhir. Negatif 3 pangkat 2 itu artinya 3, negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 2. Nah, maka hasilnya adalah 9. Loh, kenapa kok 9, Pak? Karena kalau negatif dikalikan negatif, maka hasilnya positif. Ingat konsep yang kemarin ya. Lalu untuk 3 dikali 3 hasilnya 9, maka positif 9 tidak perlu dituliskan untuk positifnya. Berikutnya negatif 3 pangkat 4, maka hasilnya karena di sini ada kita kalikan 3 kali 3, kemudian 3 kali 3. Nah, ini kan sebanyak 4 kali, maka ini hasilnya 81. Next, negatif 3 pangkat 6. Negatif 3 pangkat 6 itu artinya ada negatif 3 sebanyak 6. Kita jodohkan dua-dua supaya tidak memuat negatif. Kalau sudah jodoh dua-dua, maka dia hasilnya tidak negatif. Lalu yang B, negatif 10 pangkat 3. Nah, untuk yang negatif 10 kita tuliskan di sini coba. Negatif 10 dikali negatif 10 dikali negatif 10 sama dengan, nah, yang ini ada jodohnya, maka hasilnya adalah positif 100. Tetapi untuk yang negatif 10 ini tidak ada jodohnya, maka kita tuliskan di sini. Nah, masih ingat konsep untuk perkalian negatif dengan positif? Jika negatif dikalikan positif, maka hasilnya adalah negatif. Maka negatif 10 dikalikan 100 hasilnya adalah negatif 1000. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya silahkan dikerjakan di rumah untuk PR. Sifat perpangkatan. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Kalau kita jabarkan lagi, 2-nya ini sebanyak 3, 2 dikali 2 sebanyak 2. Nah, maka hasilnya adalah 5 kali. 2-nya sebanyak 5, maka kita persingkat 2 pangkat 5. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dapat kita simpulkan pangkatnya kita jumlah. 2 pangkat 3 ditambah 2, maka hasilnya 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berarti kita akan menjabarkannya lagi. Kalau mau mencari hasilnya, maka 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 dengan 32. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak ya. Lanjut, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1. Kalau perpangkatan yang dibagi itu gimana ya? Sebenarnya sama saja ya seperti yang dikalikan. Nah, maka 3 pangkat 4 ini kita jabarkan dulu dibagi 3 pangkat 1 atau 3 saja cukup. Lalu sama dengan 81 dibagi 3. 81 bagi 3 berapa? 27. Nah, 27 ini 3 pangkat 3 sama saja. Atau bisa kita simpulkan bahwa 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1, pangkatnya itu akan kita kurangi. Ya, kita kurangi 4 kurangi 1 sama dengan 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, sekali lagi kesimpulannya bahwa ketika ada perkalian, pangkatnya itu akan ditambah. Kalau ada penjumlahan, ada pembagian, maka pangkatnya itu akan dikurangi. Nah, ini berlaku apabila bilangan pokoknya sama. Bilangan pokok itu yang mana sih? Nih, bilangan pokok yang di bawah. Ini adalah bilangan pokoknya harus sama. Pak, kalau ini bilangan pokoknya misalkan berbeda 2 dengan 3, maka ini akan tidak berlaku rumus ini. Jelas ya anak-anak ya.
Nah, berikutnya diskusi untuk membuat kesimpulan minimal 5 butir yang tadi sudah saya sebutkan, silahkan dituliskan. Nah, ada 5 kesimpulan. Nah, contohnya apa? Kalau 3 pangkat 1 itu tidak perlu dituliskan pangkat satunya, kemudian hanya ditulis 3-nya saja. Nah, cari 4 butir yang lain. Sudah saya bantu 1, silahkan 4 butir yang lain dibuat. Rangkuman. Yang 1, perpangkatan adalah perkalian bilangan yang berulang. Yang 2, setiap bilangan positif berpangkat berapapun hasilnya selalu positif. Jadi 5 pangkat 3, 5 pangkat 2 itu hasilnya pasti positif. Next, satu bilangan negatif berpangkat genap, maka hasilnya selalu positif. Nah, kalau ini pangkatnya yang genap, tapi bilangan pokoknya yang negatif. Negatif 2 pangkat 4 ya hasilnya nanti positif. Negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif, karena 3 adalah bilangan ganjil. 4, suatu bilangan negatif berpangkat ganjil hasilnya selalu negatif. Yang tadi sudah saya sebutkan ya. Suatu bilangan yang ditulis tidak berpangkat artinya berpangkat 1. A pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 1. Suatu perpangkatan berapapun hasilnya selalu 1. Untuk 1 pangkat 25 sama dengan 1 dan 1 pangkat 1000 hasilnya 1. Pada perpangkatan selalu ada unsur yaitu bilangan pokok, pangkat, hasil perpangkatan. Bilangan pokok itu yang ada di bawah perpangkatan, yaitu 7. Contohnya di sini ada 7, kemudian 4 itu sebagai pangkat atau eksponen. Kalau di SMA nanti kalian akan mempelajari perpangkatan itu dengan nama eksponen. Eksponen itu sama saja perpangkatan. Jangan bingung jadinya ya. Hasil perpangkatan atau hasil eksponen yaitu 2041. Baik, satu lagi yang belum saya tuliskan, ketika ada 8A pangkat 0 maka hasilnya adalah 1. Artinya apa? Semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Contoh, 25 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Lalu 500 dipangkatkan 0 hasilnya 1 juga. Oke, seperti itu kita belajar perpangkatan. Lalu setiap perpangkatan dengan bilangan pokok sama berlaku sifat berikut. A pangkat M kali A pangkat N, kalau dikali itu dengan bilangan yang pokok yang sama, maka pangkatnya akan ditambah. Berikut juga dengan pembagian. Jika pembagian dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya berbeda, maka pangkatnya yang dikurangi. Jelas ya? Nah, untuk perpangkatan sampai di sini dulu, sudah masuk ke pengakaran. Silahkan dikerjakan untuk tugas-tugasnya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom ataupun japri saya. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Baik, sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa share and subscribe untuk mendapatkan nilai-nilai kemudian soal-soal yang harus dikerjakan ya. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.